Mantap juga sekali nasihatnya. Oh, orang-orang yang mau bertahan untuk membangun daerah itu juga kan kita perhatikan, terutama anak-anak muda lah. Bagaimana kita semua ini bisa berpikir konstruktif bersama daripada mempermasalahkan hal yang kecil, terus akhirnya tidak bermanfaat dan tidak produktif. Kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita nongkrong di kedai tepi sawah. Kita santai aja, relaks aja. Bapak Andiran nih ada apa? Ada sedikit pemikiran, mencermati lah situasi. Mencermati tentang tenaga kerja sumber daya manusia di Kabupaten Nusa Utara. Nah, kira-kira apa nih buat anak di apa kita ini? Ya, kalau bicara soal tenaga kerja lah, mungkin mengawalinya soal kini Pang dulu. Nih menggambarkan aja Pang, bahwa di HSU ini kan sangat identik dengan kemampuan bertahan hidup, survive-nya masyarakat gitu kan, karena alamnya membentuk karakter orang yang memiliki jiwa-jiwa nang pejuang lah gitu kan untuk bertahan hidup. Nah, ketika bicara itu budaya merantau. Nah, lalu ketika bicara kondisi itu tadi, mereka menyiapkan diri, lalu mereka tuh mengupayakan lah berkreativitas untuk bisa, mungkin lah kalau bilang skill tuh mungkin normatif Pang kalau skill di ahli, tapi ini nang lahir secara tradisional soal keahlian malah kerajinan. Kemudian mereka coba bertahan mengembangkan diri ke wilayah lain, kayak orang tuh apa merantau. Nah, cuma memang kita kadang hanya melihat itu, mesti harus diimbangi dengan juga peningkatan perubahan. Nah, dalam kacamata kita saat ini kan alhamdulillah sih sebetulnya ada sudah misalnya kan sekolahan yang mendukung SMK. SMK untuk mendukung itu nang berbagai macam jurusan. Nah, ditambah lagi sebetulnya nih kayaknya tantangan terbesarnya adalah ketika misalnya EKN itu muncul, kita nih sebagai penyangga itu juga membutuhkan banyak orang-orang yang harus disiapkan. Jasa lah. Dan itu bukannya soal nang satu bidang lah, misalnya pertanian, kerajinan, tapi mungkin kayak di infrastruktur. Jadi nah, gitu. Ini kalau aku berpikirnya nih lebih sistematis. Ya, boleh lah kalau misalnya. Artinya kita nih harus menyiapkan tenaga kerja itu bukan hari ini. Betul. Hari ini dan untuk 2 tahun 3 tahun ke depan. Kita menyiapkan untuk 5-10 tahun ke depan. Nah, jadi kadar tenaga yang punya skill itu, yang tenaga ahli lah. Tenaga ahli itu mungkin bisa dari sekolah menengah, dari bakat, kemudian dari SMK. Karena SMK kan ujian habar ini lengkap kalau ada elektro, ada otomotif, alat berat, otomotif, ada alat berat, konveksi, boga. Nah, artinya begitu tenaga itu dipersiapkan menjadi tenaga ahli, keuntungannya tadi dikaitkan Jar Budi tadi budaya merantau. Nah, pas merantau sebagai berjual jasa di tempat atau daerah lain, ya kan jadi buruh kasar. Upahnya dihargai mungkin lebih tinggi daripada sekedar buruh kasar. Nah, dari upah itu nanti per kapita karena pendapatan itu mendukung ekonomi untuk kehidupannya sebagai pekerja. Jadi kemudian juga bisa memberi keluarga investasi atau apa. Nah, tapi kalau di Bang ada loh terkait untuk peningkatan sumber daya itu, terkait mungkin tukang mandor atau apa itu. Nah, untuk mendukung kemampuan gitu. Ya, ini kan di Dinas Pekerjaan Umum di PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara kan ada bidang jaskon, jasa konstruksi. Jadi di bidang jasa konstruksi itu programnya adalah melakukan pelatihan kemampuan teknis personil, tukang dan segala macam yang selama setahun ini sudah dilakukan jalan oleh bidang jaskon. Selain kapasitasnya, kualitas tukang ditingkatkan, berarti ada sertifikat juga lah itulah. Iya, semuanya sekarang kan sertifikasi tukang, sertifikasi pengawas lapangan dari pihak ketiga, dari pihak kontraktor itu kan menjadi penyedia jasa itu sudah kita syaratkan lama. Terus bagaimana kita sekarang pemuda-pemuda di Hulu Sungai Utara mempunyai sertifikat itu sendiri, karena selama ini kan kita selalu mengimpor lah dari wilayah-wilayah lain untuk kebutuhan jasa konstruksi tempat kita. Jadi sebenarnya kalau
Itu mungkin hanya sebagian kecil sebenarnya. Iya. Jadi sebagian besarnya tuh kita tuh harus punya grand design bagaimana misalnya menyiapkan pemuda-pemuda kita untuk siap bekerja. Sumber daya yang handal lah, ya Sumber kan? daya yang handal itu perlulah ya ada jadi atensi kita lah semua. Berarti kan gitu. selain pemerintah tadi melalui Deskon lah, kemudian juga ini kan peran swasta juga mungkin dibutuhkan nih, kayak apa mungkin pelaku usaha nih. Di bidang kita itu kan terpaksa harus pertama dulu harus mengikuti apa yang di kebijakan yang diberikan, yang ditentukan. Secara otomatis untuk tukang dan pekerja itu kan orang-orang yang bersertifikasi, Iya. nah yang memiliki keahlian khusus di bidangnya itu, iya. Di samping ada kepala, tentu kepala yang sudah bersertifikasi ini kan sudah memiliki sertifikat segala Pengawas lah macam. itu. Dia bisa sedikit membagi pengetahuan keahliannya itu kepada anak buahnya, tukang-tukang lain gitu. Tapi itu memang menarik Pang lah, untuk beberapa hal terkondisi dengan baik. Sehingga kita ada tantangan lain ya Bang ya, terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan, tapi pada sektor-sektor yang lebih spesifik Pang lah. Misalnya kayak ini, soal tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis. Nah, bujur itu masih jadi PR besar menurut Ulun. Nah, ketika misalnya ya langkah lah seperti itu, karena kita masih dropping gitu kan, dan itu kadang menjamin bahwa sustainable baginya memberikan pelayanan. Sementara tantangan pelayanan kesehatan itu sebagai salah satu hal dasar harus disiapkan gua. Pemerintah kan melalui Badan Kepegawaian lah, BKN. Nah, itu kan bisa sebetulnya tugas belajar kayak itu istilahnya, tugas belajar, ikatan dinas. Artinya dokter tingkat pertama lah, dokter itu ditingkatkan menjadi dokter spesialis. Kita ini kan spesialis jantung, iyalah beasiswa dokter jantung belum ada, dokter lain belum lengkap. Nah, artinya begitu pemerintah menyekolahkan dengan beasiswa atau tugas belajar tadi, mungkin itu juga akan meningkatkan kualitas kesehatan tadi. Tapi ini menarik nih, jelas dengan sumber daya yang lengkap tadi. Kalau dalam pikiran sampean, oke lah misalnya pemerintah nih kan mampu dengan kondisi saat ini, gambaran sampean, nah misalnya kira-kira pemerintah tuh dalam kacamata perhitungan sampean, kawah ada melakukan itu ya kayak ini kan, bolehlah orang bisa kita mendorong, tapi ketika masuk ke dalam ruang itu gini, orang kadang mampu mengalokasikan itu. Nah, itu kan sebetulnya kemauan lah ya. Niatnya tadi political will mau kan dari pemerintah. Nah, kita juga ini kan berharap pemerintah untuk melakukan itu, karena apa itu investasi pengetahuan lah, sumber daya manusia tadi. Jadi kita begitu dokter lengkap tadi, tenaga ahli lain lengkap, kemudian ya tadi hulunya tadi sektor pendidikan. Tadi ya kan, pendidikan tuh kualitas pendidikan ditingkatkan untuk mencetak sumber daya manusia tadi, tenaga ahli tadi. Nah, sehat nih ada sebagai aktivis. Kalau menurut kita keterkaitan dengan persoalan tenaga kerja, baik itu yang menyangkut persoalan tenaga kerja dalam bidang pemerintahan, pelayanan kesehatan, misalnya contoh masalah tenaga ahli tadi kan. Nah, selama ini kan mungkin putra putri kita di daerah ini kan sekolah kedokteran itu mungkin hanya sebatas S1. Jadi nanti kita harapkan dari program pemerintah melalui APBD itu menyuplai dana agar putra putri yang hanya kemampuannya di S1 itu nanti disediakan dana, disuntik dana untuk disekolahkan menjadi lebih tinggi dalam artian mendalami masalah keahlian di bidang saraf. Ya, seperti beasiswa tadi Pak Isal tadi kan, yang di ini kan dari pemerintah. Ya kan dia minta kan contoh dokter saraf kan kita nih ribut nih. Kan jadwalnya itu kan dari dokter saraf dari negara, dari Balangan Bagilir itu tuh. Nah, sementara kita kan ada. Nah, itu nanti kita harapkan tertuang dalam program pemerintah, baik itu jangka pendek, menengah dan panjang. Iya. Nah, kemudian juga keterkaitan dengan buruh kasar. Kita saat ini menyakawa itu kita evaluasi dulu keberadaan BLK, pelatihan yang ada itu. Dinas Sosial Tenaga Kerja lah. Iya, itu kalau misalnya keahlian di bidang monter itu harus buju-buju benar ahli, agar nantinya dia ke benua orang itu
benar-benar profesional sebagai di bidang itu, termasuk itu kan dari segi monter, termasuk misalnya termasuknya pelatihan tenaga, perbaikan AC, nah segala macam. Itulah mungkin yang akan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Kalau menurut kita keterkaitan dengan persoalan tenaga kerja, baik itu yang menyangkut persoalan tenaga kerja dalam bidang pemerintahan, pelayanan kesehatan, misalnya contoh masalah tenaga ahli tadi kan. Nah selama ini kan mungkin putra putri kita di daerah ini kan sekolah kedokteran itu mungkin hanya sebatas S1. Jadi nanti kita harapkan dari program pemerintah melalui APBD itu menyuplai dana agar putra putri yang hanya kemampuannya di S1 itu nanti disediakan dana, disuntik dana untuk disekolahkan menjadi lebih tinggi dalam artian mendalami masalah keahlian di bidang saraf. Ya, siswa tadi ya Pak Isal tadi kan yang di ini kan dari pemerintah. Ya kan dia minta kan contoh dokter saraf kan kita nih ribut nih. Kan jadwalnya itu kan dari dokter saraf dari negara, dari Balangan, Bagilir itu tuh. Nah, sementara kita kan ada. Nah, itu nanti kita harapkan tertuang dalam program pemerintah baik itu jangka pendek, menengah dan panjang. Oh iya. Nah, kemudian juga keterkaitan dengan buruh kasar. Kita saat ini Menyakawa itu kita evaluasi dulu keberadaan BLK, pelatihan yang ada itu. Ujur dinas sosial tenaga kerja lah. Iya, itu kalau misalnya keahlian di bidang monter itu harus buju-buju benar ahli agar nantinya dia ke benua orang itu benar-benar profesional sebagai di bidang itu, termasuk itu kan dari segi monter, termasuk misalnya termasuknya pelatihan tenaga, perbaikan AC, nah segala macam. Itulah mungkin yang akan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Mantap juga soalnya nasihatnya. Awan tenggelam. Kata seperti biasanya lah. Nah, jadi ini maksudnya tadi selain kita melihat bahwa peran pemerintah, ini juga peran semua pihak lah. Artinya kita punya anak, keluarga, jadi jangan sampai putus sampai di pendidikan dasar. Artinya bujur-bujur anak kita bekali pendidikan atau keterampilan yang ahli. Karena hanya istilah ahli itulah harga dan nilai pasti lebih tinggi. Nah itu jadi mungkin tugas semua pihak, masyarakat, pemerintah, swasta, kemudian juga swasta. Kita yakin kalau itu kompak, maka HSO yang sebagai kota jasa lah, termasuk orang yang tadi ada adat atau budaya merantau itu, perantauan tuh orang yang bujur-bujur mempunyai keahlian. Jadi kadat bahasa kompeten kita aja lah, orangnya berkompeten. Ada talantar di benua orang. Dan aja tuh bersaing. Insya Allah membawa kesuksesan terhadap dirinya dan keluarganya. Mungkin apa lagi nih? Dan juga ada tambahan sedikit. Ya, boleh. Kan kita ada juga istilahnya tanggung jawab moral lah. Bagaimana juga orang-orang yang mau bertahan untuk membangun daerah itu juga kan kita perhatikan, terutama anak-anak muda lah. Bagaimana kita semua ini bisa berpikir konstruktif bersama daripada mempermasalahkan hal yang kecil terus akhirnya tidak bermanfaat dan tidak produktif. Kita kan membangun, kalau kita peduli dengan HSU kayak apa, orang-orang tua kita kayak ini, kita dulu membangun kan kita ingin HSU ini sebagai kabupaten tertua di antara di sekitarnya yang sudah melahirkan berapa kabupaten? Kan 3 kabupaten melahirkan kabupaten, kita bisa maju. Kita tuh punya sumber daya manusia yang unggul sebenarnya, artinya siap bertahan. Cuma harus ada utama sih sebenarnya yang kita perlu soroti juga kepedulian dari pemerintah untuk itu. Terus tapi kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Cuman artinya kita harus punya kepedulian untuk membangun benua ini, komitmennya secara bersama-sama.
Mudah-mudahan nanti pemimpin-pemimpin kita yang akan datang punya visi yang baik lah Ya, amin. terhadap, Amin. iya, lebih aware terhadap pembangunan manusia. Iya. Anak-anak muda kita nih biar lebih terarah, Iya. punya kesempatan untuk berlatih, mengembangkan diri, membangun kemampuan. Iya. Artinya kan Supaya daya saingnya tinggi daya ya. saing tinggi, dan ada beberapa banyak orang yang mau mewakafkan dirinya untuk kepentingan Hulu Sungai Utara. Gitu. Iya. Amin. Amin. Nah, kita sediakan ruang itu untuk siapa saja. Iya. Kita sediakan ruang itu untuk siapa saja. Bisa ngeritik untuk membangun. Iya, sama. Iya, maksudnya kita harus punya. Mengeritik tapi tidak membangun. Iya. Jujur itu. Iya, kadang-kadang kita kan mengintrospeksi diri kita juga untuk hal-hal seperti itu. Makanya kita kalau kita sayang dan cinta dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini, ya harusnya kita juga peduli terhadap pembangunan Hulu Sungai Utara. Dan Ulun selama ini juga masih belum banyak berperan, walaupun Ulun bekerja di pemerintahan, tapi semaksimal mungkin, supaya mungkin lah untuk pembangunannya akan kita usahakan. Harapan, iya. Kapasitas orang. Ya, sesuai kapasitas kita masing-masing lah. Ulun kira itu Ya, tambahan. Terima kasih. jadi mungkin cukup bincang kita malam ini. Ini bincang aja, santai aja. Kadar Kita mencermati mencermati dan harapan-harapan masyarakat, termasuk juga harapan kita sebuah datang ya Pak, untuk Hulu Sungai Utara tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.